Baik, terima kasih. Selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Pak Ardi Kurniawan selaku Sales Account Manager Everyday Nation ya Pak. Betul, saya selaku Sales Account Manager di Every Denison Indonesia. Baik, baik. Terima kasih Pak Ardi sudah join di event Transgo Pak. Terima kasih kepada Transgo yang telah mengundang dan memberikan kesempatan juga kepada saya untuk membawakan sesi ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua pelaku di logistik. Baik, baik. Pak, menarik terkait topik yang akan kita ulas ini kan terkait teknologi RFID ya Pak. Tapi sebelum Betul. jauh tentang itu, bisa eh, jelaskan profil singkat dari Everyday Nation ini seperti apa Pak? Oke, oke. Mungkin ada beberapa yang belum pernah dengar kali ya FW juga. Jadi, FW Denison ini adalah perusahaan yang kebetulan berbasis di Amerika. Namun kita sudah punya kantor cabang di 50 negara, termasuk di Indonesia. Indonesia kita punya dua sites di daerah Cikarang, dan saya berkantornya kadang-kadang ke sana, cuman jauh, jadi saya lebih banyak berkantor di rumah karena reportnya juga regional. Nah, Every sendiri ini bermula dari dia mengembangkan suatu adesif atau tape ya, kita lebih kenal gitu. Bukan label nih, tape. Jadi nggak bisa di-print di atasnya. Kemudian dia karena masih terkait ya turunan produknya, jadi merambah ke label. Jadi kita punya berbagai macam label yang digunakan untuk di produk. Kemudian sekarang label kan berkembang lagi nih. Nah, jadi namanya intelligent label, which is RFID dalam hal ini gitu. Jadi jangan dibayangkan yang terlalu gimana banget. RFID label itu adalah pada dasarnya kalau kita lihat ya dibungkus kan sama label gitu. Jadi kalau kita lihat secara mata aja itu seperti label, kita bisa print juga di atasnya. Namun di tengah-tengahnya tuh di-insert suatu inlay RFID gitu, sehingga bisa dibaca oleh RFID reader. Jadi seperti itu, Pak. Nah, selain itu, selain produk label, kita juga tentu memiliki printer-printer barcode ya, printer label, dan juga untuk yang bisa digunakan juga untuk encoding atau mengisi informasi RFID ke dalam RFID tag tersebut yang tadi itu. RFID tag itu tuh si label ditambah RFID inlay, jadilah dia RFID tag namanya orang sebutnya gitu. Baik. Persisnya di Indonesia ini Everyday Nation ini sejak kapan Pak Estam? Mulai. Sejak nggak, saya tidak tahu tepatnya, namun sudah lama ya, karena di sini juga ada pabrik ya sebenarnya gitu, juga ada dua site kan tadi, satu pabrik, satu warehouse gitu. Jadi kita juga banyak serving untuk customer-customer juga yang karena industrinya juga banyak nih, Every. Jadi ada untuk supply ke apparel juga gitu. Kita punya berbagai macam produk yang lain juga selain label sama label kan untuk di logistik ya, biasa kan label kosong gitu. Kita juga punya untuk yang sudah menjadi hang tag, kemudian di apparel kita juga punya label-label baju segala macam yang melekat di baju gitu. Kita juga bikin. Itu Every juga cukup terkenal di industri tersebut gitu. Seperti contohnya seperti washing instruction yang ada di baju di kiri bawah, kemudian label size yang di belakang itu juga kita bikin dan kita supply ke merek-merek brand-brand yang cukup terkenal. Kebanyakan tuh udah pakai kita lah gitu. Artinya dari line up produk Everyday Nation ini target marketnya bukan hanya di sektor logistik dan supply chain ya Pak, beragam sektor Betul, industri ya? betul beragam. Jadi memang banyak ya divisinya di Every. Jadi saya pegang karena background saya dari logistik, saya pegang produk yang terkait dengan logistik, yaitu RFID, printer-printer barcode, printer-printer untuk encode RFID, kemudian kita juga punya tunnel RFID, gate RFID gitu yang terkait dengan RFID juga, dan label pada khususnya. Karena label tentu kita belum bisa tinggalkan ya saat ini, namun kedepannya saya rasa lambat laun kita akan mulai beralih ke RFID. Jadi pada dasarnya ya barcode dan RFID itu ya, RFID adalah pengembangan selanjutnya dari barcode itu sendiri ke depannya. Baik, baik. Khusus untuk pasar logistik dan supply chain ini dari Everyday Nation
menyiapkan berapa produk, Pak? Dan apa saja produknya, Pak? Kalau produknya itu tadi ya, kita punya label, label untuk jadi label blank ya. Kalau di logistik kan kebanyakan untuk informasi yang dicetak itu kan dicetak sendiri ya, kebanyakan ya dari aplikasi gitu. Untuk palet label, palet palet barcode, untuk misalkan karton barcode, atau mungkin di e-commerce gitu item level barcode gitu kan, semua kan pakai barcode tuh, pakai label. Nah, itu kebanyakan di print sendiri. Nah, ngeprintnya itu pakai printer. Printernya itu printer barcode ya, khusus. Bukan pakai printer A4 atau A3 gitu ya, bukan. Jadi berupa printer label gitu, industrial printer. Nah, kalau misalkan sudah pakai RFID, jadi label itu selain di print informasi barcode-nya di atas labelnya itu, juga kita namakan tuh encoding ya, mengisi informasi ke dalam RFID tersebut menggunakan printer yang sama, menggunakan printer yang sama. Jadi sekali di print itu bisa write istilahnya write RFID information, berikut juga ngeprint di atas labelnya itu memakai printer. Kemudian ada juga produk, tentu kalau sudah kita kasih informasi atau write, kita perlu read juga ya. Nah, read-nya itu memakai produk untuk membaca atau reader RFID, reader barcode, dan segala macam. Nah, itu kita punya. Kemudian untuk terkait warehouse nih, misalkan mau semua item atau misalkan di kartonnya sudah ada RFID atau di palet RFID ada RFID, kan juga perlu dibaca ya ketika misalkan masuk ke gudang nih, receiving contohnya, ya itu ada namanya gate RFID. Atau misalkan nggak palet nih, misalkan cartonize gitu ya, barangnya karton-karton masuknya. Ya kita bisa pakai hanya tunnel RFID yang lebih kecil, nanti pakai conveyor gitu jalan, jadi dia langsung ke detect up ini kartonnya ini udah masuk gitu. Jadi itu kurang lebih produk yang terkait dengan RFID ya. Selain label itu sendiri sebagai consumable, label jadi kita sebutnya consumable, printer itu produk ya atau hardware, dan juga ada RFID ini perlakuannya khusus, kita juga ada software sih sebenarnya untuk membaca dan untuk integrasi ke aplikasi yang di belakangnya itu ya, ke ERP, ke WMS dan segala macam itu kita punya. Baik, baik. Menarik, Pak, terkait RFID ini sebenarnya sebenarnya mungkin bisa dijelaskan secara sederhana, Pak. Apa itu Hmm. RFID dan mungkin kapan persisnya mulai digunakan di industri di Indonesia dan cara kerjanya seperti apa gitu. Oke, RFID itu singkatan dari Radio Frequency Identification. Jadi udah sesuai dengan namanya ya, identification. Kita artinya memberikan identifikasi, identity atau KTP lah ya kepada suatu item atau suatu produk. Dan informasi itu bisa dibaca dengan menggunakan radio frekuensi. Jadi yang paling simpel kan sekarang kita semua tahu ya tentang barcode label ya yang kita tempel di satu produk. Itu juga salah satu memberikan identifikasi terhadap suatu produk. Prinsipnya sama. Namun bedanya antara barcode dengan RFID satu, ketika kita scan barcode, barcode itu perlu menghadap ke kita, in line of sight namanya. Kita perlu memandang dan kita perlu scan benar-benar melalui infrared gitu kan sampai terbaca oleh si reader. Jadi perlu menghadap kita nih si barcode. Sedangkan RFID nggak perlu. Jadi di suatu produk dia mau hadap mana gitu, mau hadap bawah, mau hadap belakang gitu, dia tetap bisa terbaca karena pakai radio frekuensi. Yang kedua, kalau di barcode yang one dimension ya, barcode satu dimensi itu cuma satu informasi doang kan, biasanya cuma product code lah gitu kalau kita di manufacturing atau di logistik. Nah, kalau di RFID bisa field-nya bisa banyak, istilahnya gitu. Bisa ada product code, manufacturing date, atau ada supplier dari mana, kemudian ada apa lagi, itu bisa banyak, karena dia ada memorinya di dalam situ. Nah, terus yang selanjutnya adalah dia itu ini ya, seperti kita, kalau barcode kan satu persatu ya, kita harus
satu tit gitu, satu tit kayak kita belanja di supermarket lah, Ya, satu-satu betul. scan yang nggak bisa secara kolektif gitu. Nah, Hmm. kalau si RFID ini di depan kita ada 10, ya kita scan dengan handheld gitu, dengan apa, ya dengan RFID reader apapun, ya dia akan terbaca semuanya sekaligus collectively gitu. Jadi Hmm. lebih cepat, jauh lebih cepat, 10 kali lebih cepat kan udah kalau misalkan ada 10 barang gitu. Kalau 100 barang ya 100 kali lebih cepat. Jadi sangat menghemat waktu dan juga save labor ya gitu dalam hal ini. Itu bedanya. Sebenarnya informasinya ya penggunaannya sama gitu. Makanya saya bilang RFID itu just another level dari barcode. Jadi teman-teman di sini mungkin nggak usah bingung bahwa ini hanya satu teknologi lebih maju daripada barcode itu sendiri. Hmm. Baik. Dan kapan persisnya Pak penggunaan teknologi RFID ini digunakan di pelaku Oh logistik iya. dan sebagainya? Nah, di Indonesia mungkin masih baru ya. Penerapannya jujur masih sedikit. Jadi saya juga baru masuk ke industri ini, jadi kita sama-sama, saya juga lagi terus untuk mengedukasi, salah satunya dengan sesi seperti ini. Namun, kita kan banyak ya cabang kita tersebar di 50 negara di dunia. Jadi kalau di belahan dunia yang sana, terutama dari bagian barat, itu sudah lama menerapkan RFID seperti ini. Karena mereka juga sudah yang menemukan ya, pertama kali memang dari sana-sana gitu. Jadi mereka sudah mendapatkan keuntungan untuk penggunaan RFID ini sendiri dari sejak lama. Kemudian sudah sekarang yang booming lagi di negara China lah, ya salah satu yang di Asia ya, yang mau eksplor tentang teknologi ya saat ini kan mereka tuh. Jadi udah banyak penggunaan di sana. Kita banyak customer di sana sudah menerapkan di warehouse, di courier atau express company, juga sudah diterapkan gitu. Kemudian bisa juga diterapkan di transport sebenarnya, di vehicle itu Hmm. juga bisa RFID. Jadi masih teman-teman sini mungkin banyak ya dari transport. Jadi untuk check in, check out vehicle atau truck segala macam itu bisa di record dengan melalui RFID langsung gitu karena wireless kan, jadi nggak perlu registrasi, tinggal tuh lewat dideteksi oleh reader, dia udah masuk check in atau nanti check out. Ketika parking juga mungkin itu kita mundur gitu, udah di timestampnya tuh. Kalau teman-teman di transport kan pasti mau mencatat timestamp kan ya, yang saya tahu kan karena dulu saya handle transport management. Jadi itu bisa diintegrasikan dengan aplikasi transport management gitu untuk membaca timestamp. Itu penting kan. Jadi nggak perlu lagi jadi otomatis gitu, nggak perlu keterlibatan biasanya pakai aplikasi TMS itu kan masih si user atau drivernya yang ini check in masih pencet kan gitu. Itu kan tidak bisa ini ya. Itu kan masih masih perlu keterlibatan dari manusia gitu. Kalau ini langsung gitu kan di tempatnya disediakan. Jadi bisa digunakan untuk itu juga selain di warehouse dan express. Baik, bisa dikatakan saat ini industri logistiknya dan supply chain sendiri masih menerapkan mungkin sistem barcode atau bahkan manual gitu ya, Pak? Betul, dari pengalaman saya sudah dari tahun 2016 handle untuk warehouse management system, transport management system ya. Eh, ya masih banyak sekali yang sangat konvensional di Indonesia. Masih pakai barcode ya, masih pakai barcode, terus bahkan juga belum pakai WMS, kemudian masih manual. Ada juga yang istilahnya sampai masih menggunakan kita sebutnya ERP ya, tapi ERP-nya bukan Enterprise Resource Planning, tapi Oke. Excel Resource Planning. Jadi pakai Excel gitu. Pencatatannya semua ya mabuk lah gitu kan. Ya, sampai sekarang masih barcode gitu. Baik, baik. Tapi sebenarnya di proses bisnis apa saja atau kegiatan logistik apa saja, Pak, RFID ini bisa digunakan? Nah, kalau kita bicara ya, kalau logistik kan itu pasti ada warehouse, ada express courier, sama tadi ya transport ya. Itu. Nah, kita coba ya bicara di warehouse nih. Di warehouse itu tentu yang bisa membantu di area receiving atau inbound Oke. ketika barang atau item atau apapun itu sudah dilengkapi dengan RFID, jadi nggak perlu
tinggal lewat suatu gate atau apa gitu langsung terdeteksi kan semua cepat gitu, nggak perlu ada orang yang menghitung nanti ada berapa karton sih di atas palet Ya. nih, ada 20 misalkan gitu, nggak perlu dicek lagi tuh satu persatu dihitung bener gak sih nih, jangan-jangan tengahnya kosong gitu atau apa, dicek lagi kan biasa kan di staging in gitu. Nah itu nggak perlu, masuk langsung ke deteksi semuanya, ada 20 karton di atas satu palet, ya udah ke record semuanya gitu. Akan lebih bagus lagi kalau di item level gitu. Di item level tuh maksudnya di dalam kartonnya tuh dalam karton lagi ada 10 pieces gitu ya. Berarti kan 10 kali 20 ada 200 item kan di atas palet. Nah, itu langsung bisa kedeteksi tuh 200-200-nya gitu. Jadi benar-benar spesifik nih. Akurasinya tuh semakin tinggi gitu. Semakin kecil yang diterapkan RFID, akurasinya tentu akan semakin tinggi itu. Nanti kita tinggal lihat aja sih sebenarnya, kita akan akses lah kebutuhannya sampai di mana gitu. Untuk ada barang-barang yang memang perlu, ada yang nggak perlu gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut untuk itu. Kemudian ketika stock count, stock count ini pekerjaan yang paling cukup melelahkan ya, karena harus ke lokasi, kemudian harus apalagi satu gudang gitu di stock count gitu, stock opnam ya. Wah itu bisa gudang bisa tutup kadang-kadang kan yang saya dengar gitu, sampai nggak bisa operate. Nah kalau dengan RFID, sudah ada RFID di setiap barang atau kartonnya, ya tinggal pakai ada macam-macam nih. Ada yang pakai forklift, tinggal ditempel RFID reader, forkliftnya keliling-keliling aja tuh L-nya semua, kedetek deh semuanya. Tinggal jalanin sekali keliling-keliling di L, di warehouse, muter-muter, udah kedetek semua. Ada yang menerapkan memasang RFID di ceiling dia menghadap ke bawah gitu. Nah itu lebih bagus lagi, 24 jam inventory akan terlihat ya gitu, karena fixed reader kan di atas gitu, jadi semuanya termonitor. Nah itu yang lebih advance. Kemudian area yang ketiga yaitu ketika outbound atau shipment check out ya gitu, ketika mau dicek lagi terakhir dan potong stok ketika keluar dari gudang. Nah itu prinsipnya sama kayak receiving tadi, receiving in, ini out gitu. Jadi ketika lewat RFID gate atau tunnel gitu ya langsung terpotong, langsung dicek, oh udah bener nih, langsung dicek secara otomatis sudah benar dan langsung deduct dari inventory di WMS. Nah, seperti itu Pak. Nah, yang kedua di Express atau courier company, kita memiliki customer ya di courier, international courier company, dia menerapkan RFID ini selain e-waybill. Jadi ada 2 label di atas suatu paket atau parcel yang dikirim. Kenapa? Karena dengan sortation manual yang dilakukan oleh orang, karena harus pakai barcode gitu kan, mereka masih pakai barcode gitu untuk mensorting. Ternyata masih ada kesalahan gitu, masih ada kesalahan yang terjadi, sehingga terakhir ketika sudah tersorting, mereka cek lagi dengan menggunakan RFID di setiap label, di setiap parcel kan ada RFID, mereka cek lagi itu semuanya, karena nggak mungkin melakukan 2 kali pengecekan gitu, akan lama kan, ada jutaan parcel yang harus dicek gitu, udah sorting terus dicek lagi jadi 2 kali, wah time-nya nggak nyampe kita. Nah itu terakhir dicek, oh iya ini ternyata masih ada beberapa pieces yang tercampur between destination ya mungkin ya gitu. Nah itu mereka menerapkan RFID, karena kalau satu-satu lagi pisahin, wah itu paket kita nyampe minggu depan. Nah itu yang express atau courier. Yang tadi yang ketiga itu saya udah sempat singgung di transport ya, untuk check in, check out, timestamp untuk setiap milestone dari perjalanan vehicle atau truk tersebut gitu. Itu di transport. Baik, Pak tadi disebutkan kalau untuk proses kerja manual sebagian masih banyak menggunakan sistem barcode atau mungkin bahkan inputnya masih menggunakan Excel gitu Pak. Tapi kalau gambaran dengan penggunaan RFID ini kebutuhan manpower atau pekerja gudang misalnya gitu, apakah bisa lebih efisien nantinya Pak? Sudah pasti. Seperti tadi contoh ya, kalau dengan barcode kita scan satu per satu, sequential satu 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 satu. Kalau ada 100 ya 100 kali scanning gitu. Oke. Tapi kalau dengan RFID ya sekali aja
100 ya kedeteksi semuanya. Itu udah sangat menghemat waktu 99 kali lebih hemat lah ya gitu kan istilahnya, reduce. Dan juga mencegah kesalahan. Karena bagaimanapun kalau kita 100 kali ya 100 kali mungkin masih bisa ya, orang gitu nggak salah. Tapi kalau udah sampai ribuan, jutaan, segala macam ya yang kita manage, orang harus scan terus, bisa terjadi kesalahan juga gitu. Karena masih dikontrol banget. Alat ini kan, si barcode reader-nya kan masih sangat dikontrol oleh manusia kan gitu. Nah, kalau dengan RFID, memperkecil kan kemungkinan itu. Mungkin per 100 deh atau per 1000 kita scan gitu. Nah, bayangkan lagi juga gini, misalkan kita memanage kita menggunakan RFID sebagai suatu aset tracking gitu. Kita punya palet, ditempelin RFID, keluar nanti balik mesti dihitung lagi jumlahnya gitu. Ya. Pada jam 1 siang balik 10 palet gitu. Kita udah scanin nih kalau pakai barcode ya, kita scanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah. Habis itu balik lagi 5. Aduh, ditumpuk lagi, dicampur. Bingung kan? Aduh, yang mana yang udah di-scan nih gitu. Scan lagi dari awal, 1 2 3 4 5 sampai 15. Nah, itu kalau menggunakan dengan barcode. Tapi kalau dengan RFID ya balik 10, ya scan udah 10. Habis itu balik lagi 5, dicampur nih. Kita udah bingung nih, aduh yang mana yang belum di-scan ya. Tapi kalau dengan RFID ya udah scan aja lagi 15-15-nya ya dia bisa. Ya nggak masalah itu. Jadi banyak RFID dipakai untuk aset tracking juga jadinya gitu. Untuk kita sebutnya tuh palet yang kembali itu returnable transport item. Jadi palet plastik ya atau palet kayu, kemudian seperti kontainer plastik gitu yang dipakai untuk mengirim barang ke toko terus balik lagi ke warehouse gitu. Transport item itu atau plastik bag yang banyak digunakan oleh kurir ya, itu bisa diterapkan RFID untuk mencegah kehilangan ya, udah pasti ya. Jadi kita bisa hitung lagi. Kalau hitung ada ribuan, jutaan kan hitungnya juga ribet ya. Gitu. Nah, bisa memanage itu untuk sebagai aset ya. RFID sebagai aset itu kalau kita sebutnya. Baik. Saudaranya mungkin dengan penggunaan RFID ini bisa menghemat penggunaan pekerja itu berapa persen, Pak? Gitu. Dari mungkin sebelumnya manual. Gitu. Kalau persen sih ya, pasti dengan pekerjaan kayak gitu, saya bisa bilang itu di atas 20% ya. 20%. Karena tadi ya, pekerjaan yang tadinya harus dilakukan serial, sekuensial, sekarang langsung semuanya gitu. Ini depends kayak saya harus lihat bisnis prosesnya juga seperti apa mereka menggunakannya, pekerja itu di mana gitu. Nah, itu tentu yang udah pasti sebenarnya gini, yang pasti Pak Abdul adalah mereduce time yang dikonsum untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, dari situ baru bisa kita hitung berapa pekerja yang bisa di-save. Sebenarnya seperti itu kan, korelasinya seperti itu. Baik. Pak, dari catatan Transgo ini kan penggunaan teknologi RFID ini mulai digunakan di industri manufaktur, khususnya FMCG, Pak. Apa dari Pak Ari punya catatan soal itu, Pak? Nah, di FMCG, kalau dari kita, itu pengalaman industri pertama yang masuk untuk RFID itu yang banyak ya menggunakan RFID itu di apparel dan barang-barang retail, fashion dan segala macam itu banyak tuh menggunakan RFID. Kemudian kalau untuk FMCG sama lah ya dengan produk-produk komoditi lainnya, itu juga bisa kita terapkan RFID. Nah, nanti kebutuhannya tergantung nih. Itu juga tergantung dari price barang tersebut, sampai level mana. Tadi saya bilang mau di manage, apakah item level, carton level, atau cuma di pallet level. Itu nanti based on kita lihat ya, kebutuhan mereka sampai di mana. Tapi ada yang unik. Jadi RFID bukan cuma RFID ini aja ya. Ada macam-macam nih bentuknya. Ada yang customer kita menerapkan RFID itu sebagai seal untuk di kaleng susu bubuk. Oke. Jadi penanda. Nah, ini menarik. Ini related ke manufacturing-nya berarti ya. Jadi ketika dibuka seal-nya,
RFID itu tertrigger untuk berubah statusnya menjadi ini sudah dibuka, sehingga sudah tidak bisa dipastikan lagi isinya gitu. Nah itu customer bisa mencek RFID itu, oh ini udah terbuka nih gitu, dengan melalui ini tuh kalau yang dipakai yang ini kan karena kebutuhannya untuk consumer, jadi kita pakainya yang NFC Pak. NFC itu yang kayak ada di handphone, yang seperti e-toll ya, e-toll card itu pakainya NFC, jadi agak touch ya, hampir touch gitu. Nah, itu pakai NFC. Jadi kan bisa dicek pakai handphone, kita tempelin aja handphone kita ke tadi ya, yang seal tadi itu. Oh, ini sudah terbuka nih. Udah nggak fresh lagi isinya di dalam gitu. Untuk menjamin seperti itu. Kemudian ada lagi penggunaannya untuk di produk nih. Untuk memastikan keaslian dari produk tersebut. Itu ada. Jadi di embed RFID-nya jadi bisa dicek nih, kita bisa scan gitu, bukan cuma barcode kan hilang ya, faded during time kan. Nah, nanti kita bisa lihat nih sepatu nih asli apa enggak nih. Ketika nanti misalkan ada program trade-in gitu ya, sepatu yang lama harus dibawa, nah si pihak tokonya bisa mendeteksi gitu, oh ini asli nih betul, karena bisa di-scan, nah, ada nomornya, ada RFID-nya, ada ID-nya gitu, di situ penggunaannya. Kemudian ada lagi misalkan ada yang bisnisnya di frozen misalkan ya, di sini ya, gudang frozen food lah gitu. Nah, kita punya Bluetooth RFID yang dapat merekam perjalanan suhu. Dia punya lognya di dalam situ. Nah, jadi during perjalanan kita bisa mendeteksi food yang kita tempelin RFID itu tuh suhunya konsisten atau enggak gitu, atau sempat turun atau naik ya, mestinya naik, sehingga tingkat freshness-nya itu berkurang gitu, sehingga rusak atau ada potensi untuk rusak. Nah gitu, jadi dia bisa menyimpan perjalanan suhunya selama dalam transportasi. Itu kita punya juga teknologi. Dia banyak sih. Terus bahkan di baju itu ada RFID yang bisa kita terapkan di jahitan, bahkan ya, itu teknologi yang itu di jahitannya tuh ada RFID gitu. Kemudian kalau Bapak lihat di baju kan ada yang washing instruction-nya, itu kan yang sebelah label putih, taffeta, sebelah kiri bawah gitu kan. Nah, itu juga bisa kita kasih RFID. Tuh, walaupun di bahan agak sedikit fabric ya, sedikit kain gitu. Itu bisa. Nah, mungkin kebetulan nih Pak Abdul saya ada contoh ya RFID sih. Ini yang paling umum ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang paling umum ya, yang dipakai bukan yang neko-neko lah. Ini yang paling umum untuk logistik, untuk manufacturing itu seperti ini. Jadi yang tengah itu adalah chip, samping-sampingnya yang muter-muter itu adalah antena. Nah, ini RFID ini belum ditempelin ke label, jadi bentuknya transparan ini. Jadi ya ini nggak kaku sekali sih. Ini bisa ditekuk-tekuk, cuman jangan selalu patah tekuknya, nanti dia rusak. Nah, nanti kalau misalkan dari kita itu bisa dikasih label, jadi terbungkus oleh label. Kalau nggak diterawang, dia nggak kelihatan. Dia akan kelihatan seperti label biasa lah, label EWB atau label apalah biasa gitu. Baik. Oke, tadi disampaikan kalau RFID ini kan banyak jenisnya dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu, Pak. Tapi sebenarnya dari fitur-fitur basic RFID itu apa saja, Pak? Fitur-fitur basic ya, mungkin lebih ke spek kali ya. Jadi kita melihat biasanya memorinya, kebutuhannya sampai berapa banyak informasi yang mau disimpan di dalam RFID tersebut gitu. Jadi ya nggak perlu yang gede-gede lah ya, sesuai dengan kebutuhan aja gitu, karena kan mempengaruhi harga juga. Kemudian ukuran itu tergantung kan mereka mau taruhnya di produk apa gitu, apakah tergantung ukuran labelnya nih, jadi ngikutin kadang-kadang ya, labelnya udah pakai yang sekarang barcode-nya ukurannya misalkan 3 kali 5 cm, terus mau diganti RFID ya, RFID mesti ngikutin kan, jadi ukurannya harus segitu kurang lebih, kita carikan RFID yang bisa dimasuk di label ukuran 3 kali 5 cm misalkan gitu. Terus tadi ada lagi temperatur, dia beroperasi di mana.
Yang paling banyak tentu Hmm. di dry ya, di dry warehouse lah, biasa dry warehouse atau dry environment. Kalau misalkan di frozen ya ada lagi beda gitu. Kemudian kita lihat penggunaannya di mana. Kalau cuman di karton gitu ya, atau di item, ya itu nggak usah ada casingnya lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di palet atau di vehicle gitu ya, di truk yang rugged, yang environmentnya kasar gitu ya, ya gitu perlu ada satu bungkusnya lagi, bungkus plastiknya lagi, case plastiknya lagi gitu, seperti itu. Kita lihat penggunaan, tapi yang paling banyak ya tentu yang cuman label aja sih saat ini. Hmm. Cukup. Ya, ya. Jadi disampaikan kalau RFID ini punya kemampuan untuk menyimpan data gitu ya, Pak. Artinya Betul. ini dapat membantu untuk perencanaan supply chain ke depan gitu ya, Pak. Nah, dia sebenarnya dia tuh mirip dengan QR ya. QR itu kan bisa memiliki beberapa field di dalam satu barcode itu. Nah, RFID juga mirip, cuman lebih panjang lagi gitu. Nanti itu di dalam situ informasinya bisa disegmentasi ya, untuk ada product code, ada manufacturing date, misalkan ada batch atau lot, kemudian mungkin ini dari production line yang berapa gitu, ada 4 segmen kan gitu. Nah, nanti itu bisa di-embed ke dalam RFID. Nah, kalau misalkan RFID itu jadi gini sih, tadi saya kelewatan. RFID itu bentuknya pasif ya, jadi teman-teman. Jadi nggak memerlukan suatu power atau baterai. Ada yang aktif, tapi jarang sekali penggunaannya, itu penggunaan yang sangat-sangat inilah khusus spesifik. Tapi yang kita pakai ini biasanya yang pasif. Jadi dia hanya bekerja memantulkan gelombang yang dipancarkan oleh reader. Gitu. Tugasnya dia cuma itu. Gitu. Jadi nggak usah takut, nggak perlu pakai baterai, nggak perlu kehabisan baterai. Nah, dan si RFID ini ada 2 tipe lagi. Ada yang bisa di read aja dan juga bisa di read and write gitu. Jadi bisa di rewrite. Nah, kalau yang di rewrite ini ya nanti misalkan di penggunaan di transport atau vehicle itu untuk pengiriman hari ini kita bisa masukin data ke situ gitu. Nanti ketika sampai kebaca kan sama reader di sana, jadi data itu terbaca gitu. Nanti besoknya lagi berubah datanya lagi, ya kita bisa isi lagi gitu dengan data yang lain terhadap kendaraan yang sama itu. Jadi ada kemampuan rewrite, bisa di rewrite ini yang bagus ya menurut saya. Jadi bisa kita berikan informasi yang berbeda. Tapi kalau penggunaan untuk di warehouse biasanya stay, karena product code, manufacturing date dan segala macam itu nggak berubah, dan kita bisa kunci itu menjadi read only aja gitu, walaupun dia memiliki kemampuan write. Baik, baik. Pak, tadi disampaikan oleh Pak Ardi itu kan ada customer dari perusahaan kurir yang sudah sekarang ini sedang ditangani ya, Pak. Dan itu Ya. sekarang trennya kan kalau untuk perusahaan kurir kan sudah mulai investasi di fulfillment, Pak, atau gudang modern, Pak, untuk percepatan pergerakan volume paketnya gitu. Apakah ini sudah ada penerapan di situ fulfillment itu trennya, Pak? Nah, saya lagi di Indonesia saya lihat belum sih. Indonesia memang selalu nunggu dulu ya, nunggu dulu, lihat dulu gitu. Maka ya saya senang dengan adanya sesi-sesi seperti ini. Jadi kita sama-sama teredukasi ya untuk penerapan RFID ini. Jadi memang kalau di sana ya, di luar-luar di negara-negara lain itu sudah banyak masuk ke situ. RFID itu udah contohnya di China itu yang paling dekat deh ya. Kita kan kiblatnya ke sana nih. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah Eropa dan Amerika gitu. Mereka sih sudah pasti menerapkan. Nah, itu sudah banyak sekali menerapkan RFID. Ya, termasuk di kurir untuk memaintain tadi, untuk membawa parcelnya sendiri ya, plastik-plastik, mereka sebutnya plastik bag gitu, mereka terapkan RFID. Kemudian kalau di parcelnya, nah ini kalau ini case-nya dari customer kita yang di bagian barat situ, ya mereka menerapkan menempelkan lagi RFID selain airway bill yang ada di paket gitu. Itu untuk menjamin tadi bahwa ya apa yang sudah di sortation itu
dipastikan lagi benar gak nih ini sudah masuk destination-nya. Misalkan ini kumpulan ke Bandung, tumpukan ke Bandung, ini tumpukan ke Semarang, ini tumpukan ke Surabaya. Dipastikan lagi nih. Karena kalau sampai itu salah kirim ya kan bulak-balik tuh ya. Gitu Ya. kan. Balik lagi gitu. Kosnya tinggi Hmm. gitu. Karena kan kita tahu sendiri lah kurir udah sangat-sangat ini ya kompetisinya segala macam ya harus efisien dan ini banget nggak boleh terjadi kesalahan mungkin bahkan gitu Ya. karena akan rugi seperti itu. Baik, baik. Kalau dikatakan sejauh ini penggunaan RFID di logistik masih belum optimal, apa karena dari sisi investasinya mahal, Pak? Atau ada Mungkin juga penyebab karena lain? banyak yang belum familiar ya, belum Hmm. familiar, terus ya belum terbiasa dengan teknologi, biasa gitulah. Sama lah ya, dulu saya juga di warehouse automation juga. Kadang-kadang saya ngomong dengan orang warehouse nih, padahal dia bahkan nggak tahu sama sekali. Ini apa sih Pak gitu. Saya juga kaget, aduh kok nggak tahu sama sekali ya gitu. Ya, lambat laun pasti akan ke sana. Lambat laun pasti Hmm. akan ke sana. Tinggal tunggu waktu atau it's just a matter of time sih. Pasti akan dan harganya juga tidak sudah. Saya kaget sih ya. Saya nggak ngomongin harga di sini, cuman beberapa tahun lalu dibanding dengan sekarang Hmm. eh, sudah jauh lebih dekat dengan harga barcode gitu. Jadi sudah Hmm. possible untuk diterapkan gitu. Kalau harganya terlalu jauh ya memang kita mungkin agak memperhitungkan dari sisi finansialnya ya. Cuman kalau udah semakin dekat, jadi saya bilang feasible untuk diterapkan. Ya, dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan dan kecepatan yang sangat Ya. diperoleh. Kita bisa hitungkan dengan TCO itu bahwa itu akan menghasilkan suatu efisiensi. Bisa dikatakan investasi yang nanti akan dikeluarkan sebanding dengan ROI-nya, ya benefit yang akan betul, didapat sudah itu. sebanding. Kan juga sudah banyak sih sebenarnya. Cuman yang dimulai pertama itu industrinya aparel tadi, aparel Hmm. retail. Nah itu udah banyak. Udah kita kebetulan FW ini adalah boleh bilang pemasok RFID inlay terbesar di Oke. dunia ya. Jadi kita mengakuisisi Smart Track. Jadi ya Hmm. kurang lebih 70% volume itu adalah dari kita sebenarnya. Cuman ya memang karena nggak ada mereknya ya, jadi pada orang nggak tahu kali ini ini tuh made in every atau gimana gitu. Memang kita nggak kayak consumer ya dimerekin kan gitu. Tapi itu sudah banyak penggunaannya di sektor retail. Baik, baik. Kalau memang tadi disampaikan Pak Ardi, penggunaan atau awareness-nya tentang RFID masih belum eh, besar gitu, bisa Mm-mm. dipresentasikan apakah masih belum penggunanya masih belum 10% gitu Pak atau bahkan di bawah itu Pak untuk di sektor Wah, logistik saya Pak. nggak punya datanya tuh terus terang Pak Hmm. Abdul. Heeh. Tapi Hmm. so far customer-customer masih saya educate terus sampai sekarang dan mereka mulai aware ya, mulai aware dan mulai mencari oh iya bisa nih kayak gini, bisa nih kayak gini. Apalagi kalau Hmm. mulai dari brand ownernya sudah menerapkan RFID gitu di setiap produknya. Oke. Wah, udah pasti logistiknya harus ikut Hmm. Hmm. karena kemudahannya sudah ada gitu kan. Tinggal lebih cepat, mereka bisa lebih memproses segala sesuatu di dalam gudang lebih cepat. Hmm. Yang penting kan di dalam warehouse kan turnover ya kan, cepat masuk cepat keluar. Itu Oke. orang warehouse pasti senang gitu kan. Jadi throughputnya gitu, karena mereka dikalkulit berdasarkan itu juga kan. Jadi ya ya itu kalau mereka throughputnya tinggi in outnya ya mereka senang gitu kan. Dengan RFID ini memungkinkan itu terjadi daripada dengan menggunakan scan satu persatu dengan barcode. Hmm. Baik. Artinya sekarang challenge-nya atau tantangan dari Every Denizen itu lebih ke mengedukasi gitu ya Pak untuk apa itu? Betul, sekarang sudah saya terus ke customer mengedukasi, men-sharing tentang seperti ini. Mungkin sudah ada beberapa yang tahu juga, tinggal di-trigger sedikit lagi, ya bahkan kita akan sooner or later kita akan mencapai situ. Hmm. Baik, baik. Pak bisa kalau bisa disimpulkan ada dua kata kunci Pak untuk penggunaan RFID mungkin lebih ke percepatan dan efisiensi proses kerja gitu ya Pak.
Betul sekali, betul sekali. Kita semua ada nggak cuma RFID, semua pasti diukur dari kecepatan ya, kecepatannya, semualah transport juga. Ayo berapa cepat nyampe ke sini, bisa saving time berapa banyak, bisa saving cost berapa banyak, bisa save labor berapa banyak gitu. Itu semua indikator-indikator ya. KPI di logistik kan, itu sangat penting lah ya. Itu sangat penting itu. Kecepatan, udah pasti deh semua pengennya cepat, kalau bisa order sekarang gitu ntar hari ini nyampe ya. Tapi mahal ya kalau instan. Itu jadi semua pengen cepat ya di logistik apalagi. Nah itu adalah yang kita kejar kan. Nah dengan RFID ini lebih cepat jauh daripada penggunaan barcode, dan labor bisa juga di save, segala macam bisa di save gitu. Baik, baik. Ya, terakhir mungkin Pak Ardi, ke depan Pak dari Everyday Nation melihat tren penggunaan RFID ini seperti apa? Dan mungkin target dari perusahaan nantinya? Setiap tahun penjualan RFID inlay selalu nggak pernah berkurang gitu, selalu pasti naik. Nah itu udah merupakan indikator bahwa memang orang ya sudah mengarah ke sana gitu. Cuman ya tinggal kita percepatannya ya, nanti kalau sini udah ada, biasa kan gitu kan Indonesia ya, ikut-ikutan kan itu. Kalau misalkan udah ikut satu, nanti semuanya ikut gitu. Pasti kayak gitu-gitu. Pasti kita adopsi lah pasti. Dari kita lihat di China, nanti kok biasanya wait and see kan. Oh di sana udah nih, yuk kita copas, yuk kita copy paste gitu. Karena sudah terlihat hasilnya. Oh iya gitu, baru gitu. Nah tapi eh, kita juga tetap nggak lepas label kan, kita juga label karena kita memang spesialisasinya di label dari dulu, label adhesive, label ini intelligent label, dan sampai ya intelligent label ya RFID ya, kita terus terus kita tetap punya dua produk itu. Jadi ya tinggal tunggu momentumnya, begitu begitu mereka tahu manfaatnya dan segala macam, saya yakin mereka pasti akan mulai beralih. Baik, baik. Baik, Pak Ardi, paling terakhir Pak, karena masih belum ada yang bertanya di kolom komentar, mungkin barangkali dari audiens Boleh. yang nanti berminat untuk tahu lebih jauh tentang RFID dan termasuk produk-produk dari Everyday Nation bisa kontak kemana Pak? Nah, bisa kontak ke saya, Ardi Kurniawan, email saya sesuai dengan nama saya, Ardi.Kurniawan, Alfa Romeo Delta India, Kilo Uniform Romeo, Nano India, Alfa Whiskey Alfa November, @ Asia Pacific .everydaynation.com. Baik, baik. Dan juga aktif di LinkedIn juga ya Pak? Bisa Betul, LinkedIn diakses. saya aktif. Silakan direct message saja dengan senang hati. Saya akan kenalkan teknologi gitu, kita diskusi open seperti apa masalah yang ada, bisa nggak seperti ini, diterapkan seperti ini, kita open discussion dan saya akan sharing untuk solusinya seperti apa. Baik, baik. Oke, cukup Pak Ardi, mungkin ada closing statement? Mungkin ya untuk teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, dan juga kepada Transgo News yang sudah mengundang saya untuk kita adakan semacam podcast ya seperti ini. Semoga bisa membawa insight ya. Kalau misalkan ada yang baru join, belum mengerti, silakan kontak saya di LinkedIn. Nanti saya akan sharing aja, kita bicarakan tentang teknologi dan segala macam. Saya siap gitu. Gak cuma RFID. Baik, siap. Terima kasih Pak Ardi atas waktunya Pak. Terima kasih Pak Abdul atas Ya, kesempatan dan waktunya juga. Selamat siang Pak ya, Abdul dan teman-teman semua yang ada di sini. ya. Salam sehat Pak, sukses selalu Pak. Salam sehat. Bye-bye. Ya Pak.